machines. Drone warfare. Can you help me find them? All you'll find at that base. Di video kali ini, kita akan menonton film yang berjudul Revolt, yang dirilis tahun 2017. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film dimulai dengan pasukan khusus Amerika terlibat dalam baku tembak melawan mesin robot bipedal yang dialiri listrik sambil melindungi warga sipil tak berdosa di Kenya. Alien ini menargetkan orang yang selamat setelah invasi. Sebuah ledakan keras beberapa meter dari Bo, salah satu tentara, membuatnya pingsan. Dalam keadaan sakit parah dan terbaring di lantai dalam sel, dia bangun dengan bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Dia tampaknya tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Melihat tidak ada manusia lain di sekitarnya, dia berteriak untuk mendapatkan perhatian. Dia kemudian ditegur oleh tahanan lain, seorang dokter militer Prancis bernama Nadia. Di sel yang berdekatan untuk diam, Nadia terkejut ketika tentara Amerika itu bertanya di mana dia berada dan apa yang dia lakukan di Afrika Timur. Sepertinya dia kehilangan ingatan akibat ledakan tadi. Dia bahkan tidak ingat namanya sendiri. Nadia menjelaskan kepadanya bahwa dunia telah diserbu oleh mesin alien yang kini sedang memburu orang-orang yang selamat. Bo menggunakan lubang yang dia buat sebelumnya dari selnya untuk meminta bantuan. Nadia memperingatkan dia untuk tidak melakukannya karena preman di luar lebih buruk daripada mesin yang mereka lawan. Beberapa saat kemudian, preman itu masuk ke dalam. Bo melawan dan berhasil melarikan diri tetapi berada di luar sel menempatkannya dalam situasi yang lebih berbahaya karena dia sekarang sedang diburu oleh salah satu alien. Sementara itu, Nadia membunuh salah satu preman yang hampir memperkosanya. Keduanya sekarang bebas. Sekarang setelah Nadia dan Bo keluar, mereka merencanakan langkah selanjutnya. Bo menyarankan agar mereka menghindari daerah berpenduduk karena alien tetap tanpa henti memusnahkan para penyintas. Bo ingin pergi ke pangkalan militer AS di dekat Nairobi. Tetapi Nadia tidak tertarik untuk pergi bersamanya. Dia percaya bahwa yang menunggu mereka adalah mayat. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk meminta bantuan karena satelit juga telah dihancurkan oleh penjajah asing. Bo memahami alasan Nadia. Tetapi dia tetap dipaksa untuk bergabung dalam perang dan menuju ke pangkalan. Dia bersedia untuk melanjutkan rencananya karena dia merasa perlu untuk melakukannya. Saat Bo mempersiapkan sebuah mobil agar layak jalan, dia mulai mengingat penggalan peristiwa sebelum ledakan. Nadia bergabung dengannya dan menjadi sukarelawan untuk mengumpulkan makanan dan air untuk mereka. Beberapa saat kemudian, keduanya memulai perjalanan mereka, namun mobil mereka disergap oleh beberapa anggota Angkatan Darat Kenya. Kalah jumlah, Bo menginstruksikan Nadia untuk keluar dari mobil dan mengangkat tangannya. Menolak hanya akan memperburuk situasi dan menempatkan mereka dalam bahaya yang ekstrim. Nadia dan Bo keluar dari kendaraan dengan damai. Mereka berbicara bahasa lokal untuk bernegosiasi. Tetapi tato parabola di lengan Bo meningkatkan ketegangan yang memaksa Bo untuk melucuti salah satu prajurit dan mulai menembaki tentara Kenya lainnya. Dia mengampuni nyawa dua tentara yang bekerja sama. Bo kemudian diberitahu bahwa tatonya adalah simbol parabola yang dijaga ketat di pangkalan AS. Seorang tentara Kenya menjelaskan bahwa mereka percaya bahwa Amerika mengendalikan alien melalui parabola karena mereka tetap utuh sementara yang lainnya dihancurkan. Bo meyakinkannya bahwa bukan itu masalahnya dan bahwa orang Amerika tidak terlibat. Dengan menggunakan kendaraan militer Kenya, Nadia dan Bo kini menuju ke lokasi parabola. Nadia memperingatkan Bo tentang kemungkinan keterlibatan orang Amerika. Jika ya, maka mereka masuk ke dalam jebakan. Bo bersumpah untuk mulai menembaki orang Amerika jika teori liar Nadia ternyata benar. Mereka mampir ke kota dan menyaksikan mesin alien membunuh seseorang dengan mudah. Saat mesin akan memusnahkan seorang anak, Bo menggunakan pistol Nadia untuk mengalihkan perhatian alien. Alien itu kemudian menuju ke arah mereka, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Keesokan harinya, Bo dan Nadia ditangkap oleh tentara yang menggunakan mereka sebagai umpan manusia dengan memborgol mereka dan mengekspos mereka di tempat terbuka. Bo memohon agar mereka melepaskan Nadia, tetapi para prajurit menolak untuk menyerah. Beberapa saat kemudian, satu mesin alien terpikat ke lokasi mereka. Para prajurit kemudian berusaha untuk menghancurkan alien tersebut, tetapi alien lain datang untuk menyelamatkan alien yang terperangkap dan mulai membunuh para prajurit tersebut. Bo dan Nadia selamat saat dua mesin alien mengejar prajurit lain dengan sepeda motor. Saat asap menghilang, satu mesin alien dihancurkan. Bo dan Nadia bertemu dengan jurnalis foto yang terluka parah. Awalnya, Bo mengira dia adalah seorang penembak jitu. Nadia ingin memeriksa luka-lukanya karena dia tampak sangat kesakitan, tetapi dia menolak. Karena melepas perban dapat menyebabkan dia mati kehabisan darah. Wartawan foto menunjukkan jepretan yang dia ambil dengan kameranya. Ini mengisahkan saat alien tiba dan kekacauan yang mereka timbulkan. Mereka kemudian membawa pria yang terluka itu ke tempat yang aman. Wartawan foto menyerahkan kameranya kepada Bo. Dia ingin Bo mengikuti foto-foto dalam perjalanan ke pangkalan militer AS, yang dia temui dan potret dalam perjalanannya. Tapi dia punya satu syarat.
Dia ingin Bo membunuhnya alih-alih membiarkannya berdarah selama berhari-hari untuk mati. Diskusi terhenti saat mereka mendengar sesuatu mendekat. Pria yang terluka itu menolak untuk diam karena dia ingin Bo menghentikan penderitaannya. Karena Bo menolak untuk menyerah, Nadia malah mencekik pria itu sampai dia meninggal. Mereka kemudian menggunakan kamera untuk melacak lokasi pangkalan militer AS. Saat mereka semakin dekat ke tujuan, baterai kamera mati. Bo dan Nadia melanjutkan perjalanan mereka dengan mobil yang berhasil disambungkan oleh Bo. Saat berada di lapangan terbuka, mereka melihat beberapa mesin alien menuju ke arah mereka. Mereka segera kembali ke mobil dan melaju kencang, tetapi alien mendekati begitu cepat. Alien sekarang terkunci. Tembakan kemudian ditembakkan ke arah mereka. Mereka melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk masuk ke dalam dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Hanya masalah waktu sebelum mereka ditangkap dan dibunuh. Mereka berpelukan sambil menunggu kematian mereka. Beberapa saat kemudian, rumah tersebut mulai hancur seperti terserap. Nadia dan Bo kemudian mulai tersedot oleh induk alien. Nadia akhirnya ditangkap sementara Bo dijatuhkan kembali. Bo sadar kembali. Dia sekarang sendirian dan terluka. Ia melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya mencapai pangkalan militer. Yang mengejutkan, basisnya benar-benar berantakan. Tampaknya dihancurkan oleh alien juga. Itu berarti parabola tidak digunakan untuk mengontrol alien. Saat istirahat, satu mesin alien ditemukan. Bo terlalu lemah untuk bersembunyi, jadi dia memilih untuk tetap di tempatnya. Alien itu memindainya, tetapi setelah itu meninggalkannya sendirian. Dia kemudian mulai mengingat apa yang terjadi setelah ledakan, tetapi karena lukanya, dia pingsan dan kehilangan kesadaran. Bo terbangun di rumah sakit setelah diselamatkan oleh sekelompok pejuang perlawanan Nairobi. Dia kemudian dirawat hingga sembuh di fasilitas medis terpencil di bawah tanah. Dia menceritakan bahwa temannya, Nadia, diambil oleh alien saat dia selamat. Salah satu yang menyelamatkannya mulai mempertanyakan cerita Bo. Dia kemudian dibawa ke Roderick, seorang insinyur militer. Roderick saat ini sedang membuat EMP yang dapat digunakan untuk melawan alien. Dia menambahkan bahwa alien mengumpulkan manusia dan memindahkan mereka ke kapal induk yang melayang. Saat proses itu terjadi, kapal induk mungkin rentan terhadap serangan. Roderick menceritakan bahwa ia mampu menyempurnakan ilmu di balik senjata menggunakan skala kecil. Kali ini, dia siap mengkalibrasi senjata yang sebenarnya. Dia mengungkapkan rencana untuk meledakkan bom dalam jangkauan kapal induk untuk merusaknya dan dalam prosesnya menonaktifkan mesin yang dikendalikannya. Roderick juga diberitahu bahwa alien mengambil Nadia tetapi meninggalkan Bo. Ini mengejutkan Roderick karena dia tahu bahwa alien membawa manusia bersama mereka alih-alih meninggalkan mereka. Saat alien sedang menuju ke arah mereka, salah satu pejuang perlawanan sekarang percaya bahwa Bo digunakan oleh alien untuk melacak para penyintas. Hal ini memungkinkan Bo untuk menggali jauh ke dalam ingatannya. Dia sekarang ingat ditahan oleh alien dan ditanamkan dengan perangkat di tulang punggungnya, yang telah menyebabkan amnesia dan juga memberinya kemampuan kelistrikan. Salah satu pejuang perlawanan menodongkan senjata ke Bo dan mengancam akan membunuhnya sekarang karena membahayakan mereka semua. Mereka bekerja sangat keras untuk tetap tersembunyi dengan aman. Mengakui kesalahannya, Bo menawarkan untuk pergi dan menarik alien penyerang yang kini semakin dekat dengan mereka. Dia mengingatkan para pejuang perlawanan bahwa membunuhnya akan merusak satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan senjata sedekat mungkin dengan kapal induk. Hanya Bo yang dapat melakukannya. Karena mesin tidak akan menembaknya. Mesin alien sudah mengetahui lokasi mereka saat ini. Bunker bawah tanah perlawanan dalam bahaya saat ini. Mereka kemudian terpaksa mengungsi dari tempat persembunyian mereka. Bo menawarkan untuk membantu Roderick membawa bom EMP ke kapal induk alien melalui terowongan layanan. Bo bergabung dengan tim pejuang perlawanan saat dia dan Roderick membawa perangkat melalui terowongan. Mereka diserang oleh mesin penyusup, dan salah satunya terluka parah dalam proses tersebut. Wanita yang terluka ditinggalkan karena tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari alien. Dia kemudian mengambil granat tangan, melepas pinnya. Lalu menunggu sampai beberapa alien berada dalam jangkauan. Ketika dia yakin bahwa mereka berada dalam jangkauan, dia kemudian meledakkan alat peledak tersebut. Menggunakan suar jalan, Bo memimpin tim sampai mereka tiba di lokasi di mana alien sedang mengumpulkan manusia yang mereka tangkap dan membunuh orang-orang yang berusaha melarikan diri. Bo ragu-ragu pada awalnya karena ada terlalu banyak orang, dan menggunakan EMP mungkin membunuh beberapa dari mereka. Roderick menginstruksikannya cara meledakkan perangkat dengan sempurna untuk memastikan bahwa perangkat berfungsi seperti yang dirancang. Bo berhasil mendekat dan menyerang salah satu mesin yang mengelilingi sekelompok orang tersebut. Karena alat itu tertanam di tulang punggungnya, mesin itu tidak membahayakan dirinya. Langkah tersebut menciptakan peluang bagi para tahanan untuk melarikan diri sambil memberi Roderick dan anak buahnya kesempatan untuk mendorong bom EMP di bawah kapal induk. Ratusan manusia tawanan menggunakan lubang itu untuk lari demi keselamatan. Bo kemudian membantu Roderick membawa EMP. Saat alien terus membidik mereka, sumber kekuatan bom tersebut rusak. Roderick mencoba memperbaikinya, tetapi dia tidak punya cukup waktu. Karena putus asa dan untuk menyelamatkan nyawa. Bo menggunakan tubuhnya sendiri sebagai saluran listrik untuk menyalakan bom dan meledakkan perangkat. Hal ini menyebabkan kapal induk dihancurkan. Film berakhir dengan Bo terbangun setelah ledakan keras.
Dia kemudian diberitahu bahwa induknya telah diledakkan. Akibatnya, mesin alien di Nairobi juga hancur. Kemudian terungkap bahwa Bo mendapatkan kembali ingatannya. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.